Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Syuren. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'a min ibadihi li'ada'i afdhalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Wa ashhadu an la ilaha illallahul muttasifu bi jami'il kamalat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Wa ala alihi wa ashabihil anjumin nirat salatan wa salaman daimaini madamatil ardu was samawat amma ba'du. Kembali kita ingin menyampaikan kepada pendengar seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah berkaitan tentang masailul Quran, persoalan-persoalan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini adalah dalam masalah membaca Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran ini, maka tentunya kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berta'awudz, kemudian yaitu membaca basmalah. Nah, dalam baca basmalah ini ada hal-hal yang ingin kita sampaikan, yaitu mengenai apakah kita tetap membaca basmalah di awal surah dan bagaimana kalau surah itu adalah surah Baroah. Kemudian setelah itu bagaimana kalau kita membaca ayat Quran atau Al-Quran itu di pertengahan surah, apakah kita tetap baca basmalah atau tidak, dan bagaimana kerugian kalau kita meninggalkan baca basmalah ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Pendengar budiman, seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah, dalam penjelasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hammalatil Quran mengatakan wa yambaghi, siogianya, sepantasnya, ayuhafadha, tetap memelihara, senantiasa menjaga, ala qiraati bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim, tetap membaca bismillahirrahmanirrahim fi awali kulli surah, pada setiap surah itu. Siwa Baroah, selain surah Baroah. Jadi tetap dianjurkan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surah. Siwa Baroah, kecuali surah Baroah. Fa inna aktsarul ulama, karena sesungguhnya kebanyakan para ulama, ungkapan ulama, qalu, mereka mengatakan, innaha, bahwasanya bismillah itu adalah ayatun, satu ayat. Jadi bismillah pada awal surah itu adalah satu ayat daripada ayat Al-Quranul Karim. Maka haitsu tuqtabu fil mushafi, sekira-kira kalau ditulis pada mushaf. Nah, wa qad kutibat fi awail surah, dan memang hal itu sungguh itu ditulis di dalam mushaf, dan benar-benar basmalah itu ditulis. Kita lihat basmalah itu memang ditulis di mushaf di dalam beberapa awal daripada beberapa surah itu. Siwa Baroah, selain surah Baroah. Jadi dianjurkan menjaga ayuhafadha qiraat bismillahirrahmanirrahim ketika di awal surah.
sebaiknya juga walaupun tidak langsung berhadapan dengan mushaf, kita tetap membaca basmalah atau bismillah ketika kita membaca di awal surah tersebut. Kemudian bagaimana kalau di pertengahan surah? Nah, apakah kita disunnahkan juga ketika membaca Al-Quran itu memulai dari membaca basmalah di pertengahan surah? Lalu dalam masalah ini ikhtilafal ulama'u memang berbedalah pendapat ulama di sini. Fi sinnil basmalati liman qara'a min asna'i surah. Dalam kesunahan basmalah. Liman bagi orang yang qara'a min asna'i surah, membaca basmalah untuk orang yang memulai membaca di tengah surah. Wa amila salafuna. Nah, lalu amalan ulama-ulama salaf atau di zaman dahulu, kemudian juga waman adarokna, dan orang-orang yang adarokna minal fuqaha, dan para ahli-ahli fikih yang sampai, ya, fikih yang saya jumpai, ini diterangkan dalam kitab Bughyatul Murtasyirin, mengatakan ulama salaf dan juga para ulama fikih, kata beliau, yang saya jumpai, bahwa mereka itu la yubasmiluna, mereka tidak membaca illa awwala surati faqat, kecuali pada surah awal surah saja. Itu keterangan dari beliau. Jadi ulama salaf, amalan ulama salaf itu amilas salafuna dan waman adraknahu minal fuqaha, setelah mereka dari ulama fuqaha, mengatakan la yubasmiluna, tidak mereka membacanya. Jadi mereka tidak membacanya illa awwala, kecuali pada awal surah saja, illa fi awwal surati faqat wa huwal awfaqa, kata mereka atau pengarang daripada kitab tersebut mengatakan, dan hal ini merupakan hal yang paling pantas atau paling tepat. Itulah penjelasan kalau kita membaca di awal pertengahan surah. Beda membaca ta'awud, tetap dianjurkan. Nah, kalau baca basmalah, seandainya ada orang yang mau menyambung daripada ayat Al-Quran di pertengahan surah, tidak mesti dia untuk membaca bismillah. Begitu juga kalau kita menyampaikan dalam dakwah, yaitu membacakan ayat, seumpama kita ambil satu potong ayat, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, apakah kita harus mendahulukan bismillahirrahmanirrahim, lalu inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam? Tidak mesti membaca bismillah di situ, tapi tetap dianjurkan adalah membaca ta'awudz. Ini berbeda dengan basmalah. Itulah keterangan daripada penjelasan mengenai masailul Quran. Nah, kemudian membaca Al-Quran tanpa basmalah, apakah ada kerugiannya? Jadi keterangan para ulama, kita mengatakan fa idza akhalla bil basmalati, apabila seseorang itu akhalla, menyunyikan, artinya mengkosongkan dari bacaan basmalah, kana tarikan li ba'dil Qur'an indal aktsarina, bahwa adalah mereka itu orang yang meninggalkan sebahagian Al-Qur'anul Karim, ya, menurut mayoritas ulama, indal aktsariyin, itu kata beliau. Jadi maksudnya meninggalkan basmalah
maka ia meninggalkan sebahagian Al-Quranul Karim menurut mayoritas ulama. Kalau ini di awal surah tadi, jadi jangan sempat kita lalai, kita tidak membaca basmalah di awal surah, maka kita sama dengan tarikan li ba'dil Quran, meninggalkan orang yang meninggalkan sebahagian Al-Quran. Itulah indal aktsarin menurut mayoritas ulama. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita bisa tetap menyintai untuk membaca Al-Quranul Karim sehingga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan sebuah syair. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi lidawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.